wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa fihil hasanati wal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man yashrahus sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafu amirin wa ma'mur. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin zil khuluqi wal mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Siang ini kita akan mencoba mengulik, mengeksplor surah Al-Baqarah ayat 282. Satu ayat tapi ayatnya agak panjang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi kesegaran ruhani dengan kita mendalami surah Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian melakukan transaksi hutang ila ajalim musamma dengan menggunakan tempo pembayaran. Jadi bukan pinjam atau transaksi cash, tapi transaksinya dengan kredit. Faktubuh, maka hendaknya ditulis. Ulama mengatakan al-amru lil wujub. Kata perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena riskan yang namanya nilai. Kalau sudah menyangkut keuangan, itu di situ menjadi sumber petaka. Ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan hendaklah menulis di antara kalian seorang katib yang adil. Seorang sekretaris yang adil, pencatat yang adil. Katibun bil adli sekarang secara profesional adalah notaris. Kalau di luar Jakarta di pinggir itu camat yang ex officio sebagai PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah itu khusus untuk PPAT itu dia masih diberlakukan pada daerah yang belum banyak notaris. Nah, jadi harus ditulis. Walayak bakatibun ayyaktuba kama allamahullah. Maka jangan enggan, jangan menolak orang yang diminta untuk menulis catatan hutang itu tadi sebagaimana Allah telah memberikan ilmu kepadanya. Jadi seakan Allah mengingatkan kau bisa menulis, mengerti tentang transaksi itu ilmunya dari aku. Jangan ya enggan ketika dimintai tolong. Bapak sekalian, kalimat ini kalau diukur dengan zaman dulu itu 14 abad yang lalu ini sangat wajar. Karena tidak semua orang bisa membaca dan menulis. Ini pada zaman turunnya ayat ini. Kita di tahun 70-an saja data tentang buta huruf di Indonesia itu masih tinggi. Nah itu Islam menekankan kepada yang bisa baca, yang bisa menulis. Ya, apalagi kita yang bisa membaca dan menulis. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haq.
hendaknya ia menulis dan mendikte. Ya, bagi orang yang tidak membaca diajarkan, didikte, dipahamkan. Ya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaknya ia takut hanya kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'an, dan jangan mengurangi sedikit pun. Mengurangi nilainya, mengurangi persyaratannya, atau tidak menulis tentang wan prestasi kalau terjadi ya apa itu wan prestasi tidak terpenuhinya akad. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla. Apabila bagi orang yang berhak dalam transaksi itu safihan. Safih itu maknanya idiot, tidak sempurna atau boros. Au dha'ifan, orang yang sudah lemah, terlalu tua. Ya, au la yastati'u, atau orang yang memang tidak mampu melakukan transaksi secara tertulis. Ayyumillah huwa, maka hendaknya diimlakan, dibacakan, dijelaskan. Wal yumlil waliyuhu, dan boleh mengimlakan oleh si wali. Wali itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Wali itu maksudnya kalau bapak ke atas, kalau wali ke atas itu bapak maksudnya. Anak yang bertransaksi masih kecil atau sudah berumur tapi tidak sempurna, sementara dia kaya raya, ya karena itu warisan dari ibunya mungkin, atau warisan dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu, maka ke atas itu wali juga. Tapi bisa jadi wali ke bawah. Yang punya dana itu bapaknya, tapi sudah ajuz, sudah lanjut usia. Maka anaknya yang diangkat sebagai wali dalam pengurusan masalah itu. Nah ini boleh ya memberikan hak kepada anaknya untuk memberikan kuasa ya. Hak substitusi itu Bapak sekalian di dalam hukum itu biasa. Kalau di dunia pengacara, dunia advokat itu, siapa yang sudah masyhur kasusnya 20 itu dia cuma nama teratas saja yang tanda tangan. Tapi dia punya hak substitusi yang diturunkan kepada beberapa asisten di bawahnya. Ya, itu yang disebut wali di dalam bahasa Al-Quran. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaknya memberikan persaksian 2 orang laki-laki di antara kalian. Jadi Bapak sekalian, ini nas Quran mengangkat 2 orang saksi apabila melakukan transaksinya tidak cash. Ya. Transaksi kredit, transaksi bai'us salam. Bai'us salam kalau sekarang itu pembelian dengan inden. Di zaman Nabi itu penjual beli bai'us salam, jual beli inden itu sudah dikenal. Nah, harus ditulis. Kenapa? Karena dia bertempo membayarnya. Kenapa? Dia bisa jadi meninggal. Nah, maka pada klausul wan prestasi atau klausul terjadinya ketidaksanggupan melakukan transaksi karena meninggal dan lain sebagainya, maka dibuat dalam sebuah aturan yang jelas. Subhanallah Bapak sekalian, notaris tahun 60 mulai banyak. Islam 1447 yang lalu. 14 abad sudah mengajarkan konsep tentang transaksi. Ya, jual beli dengan tertulis sedemikian detail. Harus ada 2 orang saksi. Fa illam yakuna rajulaini, apabila tidak ada 2 orang laki-laki gimana?
Farajulun wa mra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka hendaklah satu orang laki-laki dan 2 perempuan. Ini ibu-ibu kaum wanita jangan merasa ada diskriminatif. Awalnya mengatakan syahidain 2 orang saksi. Kalau tidak ada farajulun wa mra'ati, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berarti nilai perempuan itu separohnya laki-laki. Ini bukan karya Muhammad. Ini bukan maunya Nabi Muhammad. Ini ketetapannya dari Allah. Kesannya diskriminatif. Tetapi sesungguhnya tidak. Pembebanan lebih bagus diberikan kepada laki-laki karena lebih banyak rasionya ketimbang rasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa diperlukan antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra? Apabila lupa salah satu dari kedua wanita itu, maka yang satu dengan yang lainnya mengingatkan. Oleh karena itu Bapak jangan marah kalau di rumah malam kita sudah menjelaskan mau berangkat, besok ditanya lagi sama istri kita. Kita bilang kan udah dikasih tahu. Itu memang secara khilqah asliannya begitu Pak. Jangan kecewa ya. Udah dari sononya begitu. Ini paham apa enggak? Kan udah dikasih tahu semalam. Yang mana katanya? Itu pun masih ngotot yang mana. Dijelasin lagi, oh yang itu katanya. Ya. Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini ngomong wanita-wanita dulu. Ya, bukan wanita sekarang. Dan bukan yang di sini. Ini yang di Kebayoran. Yang sekarang mah udah hebat semua. Walaya basyuhada'u idza ma du'u, jangan menolak memberikan persaksian apabila mereka diminta oleh hakim. Ya. Jadi bila terjadi kasus qadi itu hakim distrik dalam stelsel hukum Islam. Stelsel hukum Islam itu menggunakan qadi. Qadi itu hakim distrik. Jadi setiap wilayah distrik itu ada hakim tunggal. Kalau yang Anglo-Saxon, Inggris, Britania dan sebagainya, maka dia sama dengan hukum Islam, ada hakim distrik. Tapi yang kontinental seperti Belanda, Prancis, ya dan daerah-daerah jajahannya termasuk Indonesia itu tidak menggunakan hakim distrik. Oleh karena itu peradilannya itu hakimnya 3, 5, 7. Ya, jadi hakimnya yang banyak tanpa ada juri. Tapi kalau yang Anglo-Saxon hakimnya 1, jurinya yang banyak. Nah itu perbedaannya. Jadi tidak boleh menolak apabila mereka itu dipanggil untuk memberikan persaksian. Wala tas'amu an taktubu saghiran au qawiran ila ajalih, dan jangan bosan menuliskan tentang hutang yang kecil maupun yang besar. Bapak, ukuran besar dan kecil suruh tulis. Ya, disuruh tulis. Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu li syahadati. Yang demikian itu kalau dengan 2 saksi dan ditulis kecil maupun besar, aqsatu indallah, lebih adil ya dalam perspektif Tuhan. Wa aqwamu li syahadah, dan lebih menguatkan dalam persaksian. Wa adna alla tartabu, ya agar supaya tidak meragukan.
Subhanallah. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali artinya tidak usah ditulis. Tidak usah dengan saksi dua orang. Tijaratan hadiratan tudiruha bainakum. Transaksi perniagaan yang hadir, yang langsung di antara kalian. Cash. Lihat barang, kasih uang, levering. Artinya penyerahan hak secara mutlak. Levering. Kalau di dalam hukum Islam ada qobad. Qobad itu terjadi ketika menyerahkan ya uang, kemudian si pemilik menyerahkan barang. Itu namanya levering, perpindahan hak seketika itu juga. Dalam bahasa Islam, dalam sistem Islam disebut dengan qobad, pindah transaksi. Oleh karena itu Bapak sekalian, besar dan kecil menjadi penting. Bapak kalau minta tolong anaknya beli ke pasar, beli ke warung, itu kalau angkanya besar tidak boleh. Tapi kalau beli apa biasanya? Rokok 1 bungkus, beli gorengan. Di Ramadan ini gorengan nggak boleh, tidak bagus kata dokter. Tapi orang Indonesia Ramadan nggak bisa. Korma hukumnya sunnah, gorengan hukumnya wajib. Itu repot itu. Padahal dikasih tahu Bapak, Ibu jangan banyak gorengan. Subhanallah. Udah dari sononya begitu. Ya. Nah, kalau melakukan transaksi langsung, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak berdosa bagi kalian tidak membuat persaksian, tidak menulisnya, enggak apa-apa. Nah, dalam hukum Burgerlich Wetbook maupun hukum Islam itu sama Pak. Ukuran kecil itu adalah ukurannya uruf. Jadi kalau di bawah 100.000 itu dianggapnya kecil. Boleh kita minta tolong anak kita yang belum dewasa. Tapi kalau sudah di atas 200.000 itu harus ada qobad. Mestinya yang kita suruh itu anak yang sudah dewasa. Karena wali di sini hak substitusi dalam hukum Islam itu wajib. Nah jadi sering kita suka lalai itu. Nih kasih nih. Bayar sana, padahal harganya 300.000. Oleh karena itu Bapak sekalian, apakah transaksi online membayar dengan QRIS, ya membayar dengan ATM itu sama, hukumnya sama dengan katib, sama dengan syahidain. Pakar-pakar hukum Islam sepakat berdasarkan ijma ulama bisa. Karena transaksi online itu, oleh karena itu ada seperti sekarang ini bank yang sudah tidak ada lagi transaksi tertulis, ya sudah digital, bank digital sudah mulai masuk. Karena memang dari sisi transaksi itu dianggapnya aman oleh OJK, ya Otoritas Jasa Keuangan. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ketimbang menyuruh anak kita yang belum dewasa memberi belanja dengan di atas 200.000, maka lebih baik kita melakukan transaksinya dengan transaksi digital. Hanya saja Bapak sekalian yang berbahagia, kemajuan teknologi ya digital ini sampai sekarang ini bagian dari yang memporak-porandakan ekonomi. Bapak sebelum online bergejala besar seperti sekarang ini, kalau Bapak mau lebaran masuk ke Tanah Abang, pingsan Pak. Padahal AC-nya begitu besar, saking penuhnya gitu. Tapi dipukul sama ya jual beli online itu
hampir saja bangkrut. Walaupun sekarang ini karena banyak penipuan online, fotonya asli yang dikirim KW1, KW2, KW3, akhirnya orang cenderung kembali lagi. Mulai penuh lagi Pak Tanah Abang, katanya. Ya, karena saya belum ke situ. Bapak saya sekalian yang berbahagia, jual beli online itu boleh. Karena kekuatan transaksinya itu menyamai dengan kedua orang saksi. Walaupun ya nanti dari sisi yuridis harus ada pembuktian ya, dan itu bagian dari sebuah pembuktian yang secara formatif ya di hadapan hakim gitu. Kalau ternyata mungkin ada penipuan dan lain sebagainya. Bapak pinjol ini sekarang ini luar biasa, apalagi Ramadan Pak. Kasus orang bunuh diri itu di Tangerang, di Tegal, Kudus, Malang itu menjadi berita yang tidak bisa kita menutup mata. Dan catatannya dari LBH Jakarta itu, khusus Jakarta itu 1044 ya, 1044 orang yang terjerat dan 1028 perempuan. Berarti 62, sekian persen itu pelakunya itu ibu rumah tangga, ya, orang korban PHK, ya, orang yang tidak merasa cukup, termasuk hedonisme. Ketika suaminya tidak memenuhi, dia menganggap bisa mencicil, menjerat. Yang repotnya lagi Pak, orang kalau sudah gelap mata itu, anaknya dia nggak tega meninggalkan anaknya masih kecil, anaknya dibunuh juga. Jadi pinjol itu, pinjaman online subhanallah. Dalam hukum Islam hukumnya haram. Meminjamnya haram. Kenapa? Tidak ada transaksi yang jelas. Yang kedua tidak ada saksi, 2 orang saksi. Yang ketiga tidak ada transaksi jual beli dan tidak ada levering, tidak ada khoban. Oleh karena itu Bapak sekalian, itu adalah sebuah produk digitalisasi tetapi dalam hukum Islam haram. Ada kasus yang lebih hebat lagi, catatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 16.000 lebih. Subhanallah. Jadi setelah jadi korban baru lapor. Waktu megang duitnya diem aja. Terutama mau lebaran Pak, ngecek juga Pak HP istri kita Pak. Jangan-jangan dia pinjol Pak. Ya. Bisa repot. Subhanallah. Bahkan ada orang yang jual kontrakan. Ya. Padahal kontrakan itu sumber kehidupannya. Jadi karena terlalu banyak. Yang repotnya suaminya bingung. Boleh gak menceraikan gara-gara pinjol? Subhanallah. Imam kita nanti yang jawab. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini menjadi sebuah fakta di masyarakat. Bahwa di zaman Nabi itu hutang bagian yang tidak disukai walaupun halal. Jadi kedudukan hutang itu seperti talak, cerai. Abghadul halali at-talaq. Yang paling dibenci tapi halal itu cerai. Kalau pinjol pada zaman Nabi sudah ada, pasti hadisnya sama itu redaksinya itu. Abghadul halali pinjol. Ya, kalau sudah ada. Bapak saya sekalian, dai'un nasi'ah, pinjol itu menjadi sesuatu yang momok di masyarakat. Di zaman Nabi itu kalau ada sahabatnya Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, qad mata fulan ibnu fulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nabi dikasih tahu langsung istirja. Hal lahu dain? Qad qadaitahu? Punya hutang enggak dia? Udah dibayar belum hutangnya? Belum ya Rasulullah, dia punya hutang. La usallihi walakin salluhum. Aku enggak mau mensolatkan. Kalianlah yang mensolatkan. Bapak, saya sekalian, kalau Nabi sekarang ada di hadapan kita, kemudian kita musibah meninggal, kira-kira kita disolatin gak nih yang hadir? Disolatin berarti gak punya utang. Yang diem aja mencurigakan. Ya. Gak mau mensolatkan seperti orang yang bunuh diri, Pak. Nabi nggak mau mensolatkan orang yang bunuh diri, ya. Tetapi pada pengecualiannya, ada salah seorang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi menyebutkan bahwa ayahnya meninggal. Yang disebutkan oleh anaknya ini di hadapan Nabi adalah orang yang merongrong Islam. Maka dia minta bajunya Nabi untuk menutupi tubuhnya. Karena sepanjang hidupnya memusuhi Nabi. Kalau bapak jadi Nabi kasih gak? Baju yang lagi dipakai diminta buat nutupin musuhnya. Enggak ya. Ada yang ngasih gak? Kalau yang bilang ngasih, Ramadannya udah matang di pohon. Dibuka Pak baju Nabi itu. Dikasih. Karena menghormati anaknya yang sebagai sahabat Nabi yang baik. Tapi dia luar biasa. Hanya saja Bapak saudara sekalian, apakah Nabi tidak mau mensolatkan? Itu maknanya tidak boleh disolatkan kalau tetangga kita punya utang itu. Bukan Pak. Ini adalah metode dakwah, metode tadarruj dalam dakwah. Maka Nabi mengeraskan, digas kenceng nih. Siapa yang punya hutang tidak bayar, aku tidak mau mensolatkan. Tegas. Tetapi masih ada yang berhutang. Kenapa? Kebutuhan. Maka dirubah sama Nabi. Siapa yang berhutang meninggal dunia tidak bisa membayar, aku yang membayarnya. Berubah Pak. Takut semua orang berhutang karena khawatir tidak bisa bayar, memberatkan Rasulullah. Ini metode tadarruj fid dakwah. Begitu juga kalau kita menghadapi istri kita, Bapak. Istri menghadapi suami yang kita orang tua menghadapi anak. Harus mencoba beberapa metode ketika metode itu nggak mempan. Karena memang begitu. Ya. Wa syahidu idza tadayatum wala yudarra katibun wala syahidun. Dan persaksikanlah apa yang kalian lakukan, kalian transaksikan. Dan jangan mempersulit katibun, seorang penulis, wala syahidun, dan seorang saksi. Kenapa tidak memudarat? Kalau sekarang notaris bayar, PPAT bayar, sehingga nggak perlu kalimat ini. Karena dia secara profesional akan melakukannya. Tapi kalau katib di zaman dulu itu sukarela, cuma mendapatkan pahala. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Bila kalian melakukan demikian itu, maka sesungguhnya kalian orang. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah yang akan mengajarkan kepada kalian, membikin alim. Bapak saya sekalian, ini pegang bagi anak muda yang lagi menghafal Quran. Orang yang sedang lagi mencari agama, yang lagi hijrah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan ilmu. Ini al-ilmu bila wasitatil ustaz. Ilmu yang tanpa perlu melalui seorang guru. Kalau melalui proses ketakwaan, ada pemberian Tuhan yang tidak perlu melalui, ya, tidak perlu melalui guru. Dan ini kita bisa lihat, saya menyaksikan dengan mata. Ya, Bapak mungkin kenal Muallim Syafi'i Hadzami ketika beliau sedang tawaf itu. Selesai tawaf umroh ya. Kemudian sa'i selesai tahlil dia bilang ayo ke hotel kasihan orang yang nunggu. Datang ke hotel. Ini saksinya 8 orang. Di situ orang ulama dari Guangzhou, Cina. Maka bertanya dengan bahasa Cina, dijawab dengan bahasa Cina. Yang Belanda bertanya dalam bahasa Belanda, dijawab dengan bahasa Belanda. Terus belajarnya kapan? Belajarnya kapan? Ketika baca Ihya Ulumuddin jilid pertama itu ada tentang bab zakat. Dia cerita tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, backup banking dalam harga nilai sekian juta harus ada 1 emas. Dia detail menceritakan tentang sistem ekonomi. Belajarnya kapan? Nah, Bapak saya sekalian yang muda-muda, ayo belajarnya wajib, tetapi mendekatan diri ketakwaan pasti alim. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Mohon maaf ini lebih dari 4 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.